Sebelumnya, di Disclose. Ya gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya apa? Yang lihat teman-teman saya masih sekolah gitu, masih bermain. Kalau saya mah dinikahkan kan udah nggak boleh bermain sama teman-teman gitu. Udah di rumah aja. Rasminah menikah pertama kali saat ia baru lulus SD. Dia menikah 3 kali sebelum menginjak usia 19 tahun. Sakitnya sakit banget waktu itu dinikahin, masih kecil tuh. Terus pengennya saya memperjuangkan anak-anak Indonesia. Jangan sampai ada perkawinan anak lagi gitu. Udah cukup saya aja. Penyintas kawin anak ini mengambil langkah besar untuk menghentikan kawin anak selamanya. Rasminah tak sendirian, ia bersama Koalisi 18+, Koalisi Masyarakat Sipil untuk menghentikan praktek kawin anak. Salah satu kuasa hukum dari koalisi itu adalah Lia Anggiasi. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada diskriminasi, termasuk batas usia perkawinan gitu. Kenapa perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun gitu. Nah, kami melihat adanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara pada saat itu. Bersama Anggi, kuasa hukumnya, Rasminah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, aturan hukum yang berusia hampir setengah abad ini yang membuat anak-anak perempuan bisa dikawinkan sejak usia 16 tahun. Bagaimana perjuangan Rasminah menuju Mahkamah Konstitusi? Saya Malika, inilah Disclose, podcast investigasi dari KBR. Rasminah menempuh perjalanan panjang sebelum akhirnya mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Materi utama yang disiapkan adalah cerita dari para penyintas untuk disampaikan di hadapan hakim. Ini yang jadi salah satu tugas Lia Anggiasi atau Anggi, bagian dari Koalisi 18+ untuk berbicara dengan penyintas kawin anak seperti Rasminah. Untuk itu Anggi beberapa kali datang ke rumah Rasminah dan mendengar ceritanya. Awal-awal itu menurut saya kan dia waktu itu kondisinya sedang hamil, waktu saya datang itu sedang hamil besar, punya anak-anak balita gitu ya. Ada orang tuanya yang sudah dalam kondisi stroke gitu, tidak bisa lagi bangun, semua aktivitasnya hanya di kasur gitu ya. Ada kakaknya yang juga ikut tinggal di situ bareng keluarganya. Jadi satu rumah itu ada 3 kepala rumah tangga gitu ya. Kemudian dengan anggota keluarga yang satu kakak mungkin ada berapa keluarga gitu kan. Jadi kita sampai itu Mbak Rasminah posisinya rumahnya itu dapurnya di luar. Kita masuk, di situ mereka tidur, di situ mereka nerima tamu, dan ke belakang itu cuma langsung toilet gitu ya, kamar mandi gitu. Jadi saat itu saya merasa bahwa wah Mbak Rasminah nih luar biasa banget, akhirnya mau berjuang juga. Kata Anggi, Rasminah sempat ragu untuk terus maju ke proses uji materi. Tapi ragu itu hanya sebentar. Ketika saya tanya sebenarnya apa yang menyemangati Mbak Rasminah, kemudian akhirnya mau menjadi pemohon di dalam judicial review ini. Saya punya anak remaja Mbak, dia bilang. Saya nggak mau anak saya ngalami kayak saya, dia bilang. Saya mau anak saya sekolah sampai selesai, jangan sampai ngalami kayak saya. Rasminah menceritakan detail perkawinannya kepada Anggi, dari yang pertama, kedua, sampai yang ketiga. Tentu semua orang kalau disuruh bicara tentang masa lalu yang pahit gitu ya, yang menyedihkan, pasti itu akan traumatik ya gitu. Tapi secara yang saya lihat dari tampilan Mbak Rasminah pada saat kita bercerita, dia sudah bisa mengelola secara emosional sih. Meskipun pasti sedih ya menceritakan hal itu lagi gitu. Saya percaya dalam hatinya pasti juga itu juga kembali mengangkat traumanya yang pernah dialami dulu gitu. Tapi secara emosional dia cukup baik menceritakan semua prosesnya saat kami datang ke rumahnya. Rasminah juga mendapat banyak dukungan untuk terus maju ke Mahkamah Konstitusi. Mbak Anggi nyemangatin saya, katanya kalau Mbak mau jadi pemohon di sana mah alhamdulillah katanya.
Ayo saya dukung, kata teman-teman sayanya. Anggi dan Rasmina bergerak dalam satu kendaraan bernama Koalisi 18+, Koalisi Masyarakat Sipil untuk menghentikan praktek kawin anak. Uji materi Undang-Undang Perkawinan diajukan karena Indonesia sudah darurat kawin anak. Tahun 2018, Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas menyebut 1 dari 9 perempuan di Indonesia kawin sebelum berusia 18 tahun. Dan sampai hari ini, Indonesia ada di peringkat ke-7 dengan jumlah kasus kawin anak terbanyak di dunia dan di peringkat kedua di Asia Tenggara. Undang-undang perkawinan harus direvisi supaya anak perempuan tak bisa lagi dikawinkan di usia 16 tahun. Lia Anggiasi. Batu uji yang kita gunakan di JR yang kedua ini adalah tentang kesamaan kedudukan di muka hukum kan, mengacu kepada pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar. Jadi di mana seharusnya antara laki-laki dan perempuan tidak ada diskriminasi, termasuk batas usia perkawinan gitu. Jadi kenapa perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun gitu. Nah, kami melihat adanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara pada saat itu gitu kan. Ketika bicara sebagai hak warga negara, seharusnya tidak ada perbedaan batas, tidak ada perbedaan apapun termasuk batas usia perkawinan harusnya. Nah, kami menganggap usia yang pantas adalah disamakan dengan usia laki-laki yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada saat itu, yaitu usianya 19 tahun. Ini adalah pengajuan uji materi kedua untuk Undang-Undang Perkawinan. Koalisi 18+ belajar betul dari pengalaman uji materi pertama yang gagal. Kali ini, Koalisi 18+ punya strategi baru. Kami menganggap ketika pemohonnya adalah si penyintas perkawinan anak sendiri, itu pasti akan beda gitu ya. Bahwa memang ada kesaksian yang itu akan disampaikan oleh kawan penyintas gitu ya. Juga bagaimana ceritanya, prosesnya ketika dia dikawinkan di usia anak itu bisa dia sampaikan di depan para hakim di Mahkamah Konstitusi gitu. Kesaksian dari kawan penyintas jadi modal utama untuk uji materi kali ini. Itulah yang dikumpulkan Anggi dengan mendengarkan cerita Rasmina, juga cerita-cerita dari anak lain yang dikawinkan. Ketika ketemu sama kawan-kawan penyintas yang benar-benar masih anak gitu, dalam kondisi dia sambil ngasuh anak, nggak ngerti, dan ketika kita tanya, saya masih mau sekolah mbak, tapi nggak punya biaya, tapi terus sekarang ya gimana, saya tiap pagi udah harus suruh ngebikinin kopinya suami saya, terus saya punya anak, harus ngurusin anak saya gitu, kalau nggak diurus nggak ada yang bantu ngurus. Cerita-cerita ini membuat perasaan Anggi campur aduk, apalagi isu kawin anak adalah sesuatu yang baru buat dia. Sebagai orang yang saat itu harus siap mendengar, memasang kuping mata gitu ya. Dan banyak cerita kan yang kita dengar dalam satu hari itu, kita harus berhadapan dengan orang yang bisa sampai 10 orang kita dengar ceritanya gitu. Secara emosional tentu di lain sisi saya harus juga bertampil sebagai orang yang bisa menyemangati gitu ya, sebagai orang yang terlihat saya tidak ada masalah mendengar ini semua secara mental gitu, padahal secara mental, secara emosional pasti saya juga merasakan ya marah gitu ya, sedih gitu ya ketika memang dapat dengar cerita-cerita dari kawan-kawan. Anggi mulai menggali lebih dalam soal mengapa anak-anak sampai harus dikawinkan. Ada yang dikawinkan karena desakan ekonomi keluarga, seperti Rasmina. Ada juga anak yang dikawinkan karena dianggap sudah akil balik. Akil balik adalah istilah dalam Islam, penanda kalau seseorang dianggap sudah dewasa secara biologis, dianggap sudah siap kawin. Kita selama ini memang itu yang dijadikan acuan orang untuk mendorong anak-anak kawin gitu, bahwa udah akil balik, tapi sebenarnya si orang tersebut nggak ngerti tuh definisinya akil balik apa gitu. Cuma kalau menstruasi sama mimpi basah kayaknya sekarang anak SD juga udah ngalamin itu deh, secara metabolisme tubuh kan cepet ya sekarang sudah yang menstruasi gitu. Tapi apa iya kemudian usia di SD 10 tahun misalnya terus mau didorong kawin karena hanya ukuran dia sudah menstruasi gitu, sudah siap secara reproduksi? Kan enggak gitu. 3 perempuan penyintas kawin anak siap maju untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi.
Rasminah dan Endang Wasrina dari Indramayu, serta Marianti dari Bengkulu. Ketiganya mewakili jutaan perempuan lain yang dikawinkan saat mereka masih anak-anak. Pesan utama mereka diringkas oleh Rasminah dengan sangat jelas. Jangan sampai sih Mas adanya perkawinan anak lagi, udah cukup saya aja gitu yang jadi korban dinikahin sama orang tua masih kecil. Pengennya saya udah cukup saya aja yang jadi korban gitu. Kamis 20 April 2017 adalah hari saat ketiga penyintas kawin anak memasukkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi. Kata Anggi, para penyintas diwakili kuasa hukum mereka dari Koalisi 18+. Kita memang merencanakan mobilitasnya kawan-kawan pemohon tidak terlalu banyak bolak-balik gitu ya. Dalam situasi-situasi urgen saja yang memang harus menghadirkan mereka gitu. Jadi mulai dari pendaftaran awal itu hanya diwakili tim kuasa hukum dari pemohon saat itu. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sidang pertama berlangsung pada 24 Mei 2017. Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah Endang Wasrina, berasal dari Indramayu, lalu Marianti berasal dari Bengkulu, dan Rasminah berasal dari Indramayu. Dasar konstitusional yang digunakan adalah Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum. Batu uji yang kita gunakan di JR yang kedua ini adalah tentang kesamaan kedudukan di muka hukum kan, mengacu kepada pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar. Jadi di mana seharusnya antara laki-laki dan perempuan tidak ada diskriminasi, termasuk batas usia perkawinan gitu. Jadi kenapa perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun gitu. Nah, kami melihat adanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara pada saat itu. Di sidang pertama, agendanya adalah pengecekan berkas permohonan. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu saudara elaborasi lebih dalam lagi, terutama pada bagian legal standing. Mungkin saudara bisa lebih mengelaborasi bahwa kerugian yang dialami oleh para pemohon ini adalah kerugian konstitusional gitu ya. Para pemohon, ada pemohon 1 dan pemohon 2 menikah di usia 14 tahun ya. Lalu pemohon 3 pada usia 13 tahun. Nah, mungkin itu yang bisa dielaborasi lebih komprehensif, pengalaman-pengalaman yang kemudian nanti dikaitkan bahwa memang ada kerugian konstitusional di sana. Karena untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi kan bukan kerugian material atau finansial, tapi harus kerugian konstitusional. Nah, ini yang belum kelihatan ya, walaupun masukan-masukan yang diberikan hakim juga tidak cukup banyak waktu itu ya, dan kita kami merasa tidak cukup kesulitan saat itu untuk melengkapi masukan-masukan yang diberikan pada sidang yang pertama. Baik, saya kira sidang hari ini kita cukupkan dan sidang dinyatakan ditutup. Sidang pertama beres. Sebulan kemudian, datang panggilan sidang kedua. Sidang yang kedua adalah membacakan hasil revisi atas masukan hakim saat itu, isi permohonan gitu. Jadi sidang yang kedua tuh sudah selesai membacakan, permohonannya diterima, ya kita nunggu panggilan sidang berikutnya. Tapi panggilan sidang ketiga tak kunjung datang. Koalisi 18+ lantas mengirim surat kepada MK, minta sidang disegerakan. Jawaban MK singkat saja, belum ada jadwal. Anggi dan tim kuasa hukum langsung putar akal.
Akhirnya kita ubah lagi nih strategi, berarti nggak bisa nih, harus pemohonnya langsung lagi nih yang turun gitu ya. Berarti kedua kali kita masukkan lagi surat minta disegerakan sidang, tapi pemohon yang memasukkan langsung gitu ya. Oke, kita datangkan lagi dari Indramayu, saat itu diwakilkan oleh Mbak Rasmina dan Mbak Endang. Kita tidak mendatangkan Kak Maryanti waktu itu karena kebutuhannya sebenarnya hanya memasukkan dokumen itu gitu ya. Yang itu dilakukan oleh pemohon langsung. Jadi untuk juga menekan MK-nya bahwa pemohonnya udah hadir lagi nih gitu, mereka lagi yang maju gitu. Rasmina diboyong ke Jakarta, membawa serta 2 anaknya yang masih kecil, juga kakaknya Rustini untuk menjaga anak-anaknya. Ya udah nggak apa-apa, dibawa aja gitu kan, masih nyusu kan ya Mbak, masih menyusui, jadi ya udah nggak apa-apa dibawa aja gitu. Terus yang nemenin siapa? Ya yang di sini siapa yang mau gitu. Oh ya udah kalau gitu kan saya nggak punya anak kecil ya Mbak, nggak punya anak balita, ya udah kalau gitu sama kakaknya aja gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, kita mah sekedar hanya apa sih, ngomong ban Dede gendong-gendong. Buat Rustini, ingatannya soal Jakarta adalah macet dan mabuk darat. Mohon Pak, itu AC-nya dimatiin. Jadi gini Mbak, gini tuh ya, dingin keringetnya gitu. Terus gimana ya, namanya juga gini, ayo Allah gimana ya, sebadan tuh dingin semua Mbak. Karena nang mabok di dalam mobil, muter-muter sih karena kejebak macet. Sementara Rasmina fokus pada tugas utamanya di Jakarta, membuat surat permohonan percepatan sidang uji materi Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai ditunda-tunda tuh, biar cepat gitu ke masyarakat. Jangan sampai ada perkawinan anak gitu. Kan kalau udah disahkan kan mending gitu, pikiran saya udah plong gitu. Setelah surat permohonan dari Rasmina disetor, tak ada tanda-tanda lanjutan dari MK. Waktu terus berlalu. Setelah sidang kedua pada Juni 2017, kalender berganti ke tahun 2018. Tak juga ada kabar berita. Anggi dan koalisi 18 Plus mulai gelisah sekaligus pesimistis. Khawatir kalau ini pertanda buruk berkaca pada pengalaman uji materi pertama yang kandas. Barulah di awal Desember 2018 ada secercah harapan. Undangannya datang ke kantor Koalisi Perempuan kan, karena alamat sekretariatnya di Koalisi Perempuan. Terus pas undangannya datang, saya diserahin sama admin kantor. Pas baca agendanya putusan gitu kan, terus saya juga kok putusan ya. Terus langsung lempar ke grupnya Koalisi 18 saat itu. Ini dapat panggilan dari MK gitu, tapi kok putusan ya gitu, pembacaan putusan. Terus waktu itu kami mikir, ya sudah mungkin ditolak lagi gitu ya. Waktu itu pesimis juga karena pas baca judul agendanya pembacaan putusan gitu. Loh padahal kita udah nyiapin mau menghadirkan ahli gitu, udah juga beberapa kali diskusi. Ini nanti kalau panggilan sidang yang ketiga sudah harus menghadirkan ahli, berarti kita harus siapkan nih siapa-siapa yang mau dihadirkan sebagai ahli gitu. Kemudian pas baca agendanya kita, ya sudahlah gitu. Waktu itu juga akhirnya diskusi kami di tim kuasa hukum, ya udah kalau besok ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang penting isunya naik gitu kan. Waktu itu penghiburan diri. Koalisi 18 Plus hanya punya waktu sebentar untuk bersiap menuju sidang ketiga, pembacaan putusan. Anggi menghubungi Darwini dari Koalisi Perempuan Indonesia. Darwini adalah orang yang dulu menemukan Rasmina dan mengajaknya maju ke Mahkamah Konstitusi. Anggi meminta Darwini untuk hadir ke persidangan menemani para penyintas yang akan ke Jakarta menghadiri sidang. Di Purwakarta waktu itu, kata Mbak Anggi, besok ini ya udah langsung saya dapat tiket, saya ada kegiatan di Purwakarta. Dari Purwakarta langsung ke Jakarta sama Mbak Rasmina. Rasmina juga 2 anaknya dan kakaknya Rustini kembali boyongan ke Jakarta. Kali ini Rasmina membawa serta harapan dari keluarganya. Yang SMK, saya tuh bangga katanya sama mama, senang katanya punya mama kayak gitu, katanya nyemangatin anak-anak Indonesia biar nggak ada terjadinya perkawinan anak lagi. Ya iya, sampai menangis juga di dalam hati gitu. Kalau di depan anak-anak saya sih enggak gitu. Kalau di dalam hati, alhamdulillah gitu. Anak-anak saya juga mengasih support gitu.
ngasih semangat, apalagi suami saya gitu. Suami saya juga nggak ada omongan makan ya karena gini gitu, malah nyemangatin gitu, memperbolehkan saya memperjuangkan hak-hak saya gitu sebagai anggota KPI biar nggak ada pernikahan anak lagi. Sehari sebelum sidang putusan, Anggi juga mempersiapkan diri. Bagaimanapun, ini sidang putusan uji materi pertama dalam hidupnya. Karena itu ia memilih toga terbaik untuk kepersidangan, yaitu toga milik Bang Supi. Bang Supi atau Supriyadi Widodo Ediono adalah senior yang punya peran penting dalam hidup Anggi, juga dalam perjalanan uji materi undang-undang perkawinan. Supi terlibat di uji materi kali pertama, yang akhirnya gagal itu. Supi juga orang pertama yang mengusulkan untuk mengajukan uji materi kali kedua. Supi hadir di 2 sidang pertama uji materi kali ini, namun tak bisa hadir di sidang putusan karena meninggal dunia. Jadi aku memang belum punya niatan untuk punya toga sendiri gitu, karena memang belum pernah. Terus ya aku pakai toga dia tuh udah H-1, akhirnya dibawain sama istrinya almarhum waktu itu. Aku pakai, jadi memang kebesaran kemana-mana ya, karena dia tinggi besar gitu. Tapi buatku bahwa aku belajar betul dari semangat juangnya dia. Hari itu tiba juga, 13 Desember 2018. Sidang ketiga ini agendanya adalah pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Perkawinan. Anggi menenangkan diri jelang sidang. Lebih ini sih persiapannya lebih ke mental sebenarnya. Aduh kalau ditolak terus saya keluar ruang sidang malu nggak sih gue, gitu doang ya, punya pikiran gitu bahwa tapi ya sudahlah, memang advokasi kan nggak selalu berhasil gitu, dan memang ada advokasi yang dia nggak bisa dalam jangka pendek ya, tapi perjuangannya dalam jangka panjang. Termasuk menyiapkan diri jadi untuk kalah. Sampai ke kantor, terus pamit kawan-kawan, terus ya kawan-kawan cuma ikut berikan doa saat saya berangkat itu. Pokoknya ini ya, apapun nanti, justru kawan-kawan tuh kayaknya khawatir saya juga gimana gitu ya hasilnya nih. Pokoknya nanti kalau hasilnya nggak baik, santai aja yang Gi gitu. Jadi kami tuh biasa ada langganan tempat makan nasi Padang di belakang MK. Nanti kalau ditolak langsung makan nasi Padang aja ke seberang gitu, biar lupa gitu, malah dibecanain gitu-gitu. Gedung bergaya neoklasik ala Yunani kuno itu tegak di hadapan Rasmina dengan 9 pilar besar di sisi depan, melambangkan jumlah hakim konstitusi. Rasmina yang hari itu menggunakan baju batik merah, rok biru, dan kerudung kuning berjalan mendekat dengan tongkat di lengan kanannya. Gemeter banget itu, sampai kayaknya kaki tuh udah nggak bisa jalan lagi gitu. Melihatnya bangunan kayak gitu, masuk ke sini gimana gitu. Selama ini bayangannya dia ya ruang sidang tuh ya kayak di sinetron itu kalau kita tanya. Emang ruang sidang yang dibayangkan Mbak Rasmina dan Mbak Endang tuh apa? Yang kayak di TV itu aja Mbak gitu. Nggak taunya dibawa ke situ, ya Allah gitu. Saya tuh mau diapain gitu. Selanjutnya, di-disclose. Rasmina memasuki ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Udah tenang aja Mbak Ras katanya. Wis, gitu. Udah tenang aja. Kalau derdek minum gitu. Kalau ininya jantungnya gemeter minum. Ya disuruh minum aja gitu. Sebuah persidangan yang sudah lama dinanti untuk menghentikan praktek kawin anak di Indonesia. Saya sudah sampaikan juga ke mereka berdua bahwa nanti kalau ternyata ditolak, maksudnya ini bukan gagal gitu, bahwa kita justru masih punya PR yang semakin besar gitu ya, bahwa kemudian negara belum mengakui bahwa ini adalah darurat gitu ya, negara kita darurat perkawinan anak, tapi kita masih bisa banyak pintu. Nanti Mbak Ras sama Mbak Endang tetap siap bantu ya kalau kita mau dorong kebijakan-kebijakan di daerah gitu. Pokoknya jangan sedih. Tapi tetap aja Mas, gimana gitu, pikiran saya tuh kacau balau gitu. Yang lihat hakim-hakim banyak itu ya sampai 12.
Kamu baru saja mendengarkan Disclose, podcast investigasi dari KBR. Kalau kamu suka cerita ini, follow kami dan ikuti terus serialnya. Bagikan juga ke media sosial kamu, supaya makin banyak yang mendengarkan. Dan jika kamu mendengarkan melalui Spotify, kamu bisa beri bintang 5 pada podcast ini agar makin mudah ditemukan. Saran dan komentar bisa dikirim melalui DM ke Instagram kami di @kbr.id atau email ke podcast@kbrprime.id. Saya Malika, sampai jumpa di episode berikutnya.